Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya ini benar kan ya kelas 12 1? Betul banget. Benar ya Bapak naruh sebelum itu. Sebelumnya ada yang udah kenal Bapak mungkin karena Bapak di sini kebetulan guru baru di sekolah ini. Belum. Dari guru-guru sebelumnya mungkin ada yang udah pernah tahu? Kayak tadi udah dengar sedikit ya Pak. Katanya Bapak Fatih. Betul Yang banget. baru. Dulu, Bapak dulu. Nah, oke. Mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Farid. Kalian bisa manggil Pak Abdul atau Pak Fatih, terserah kalian, bebas. Terus mungkin dari Bapak juga mau kenal nih sama kalian, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah saya. Kalau udah sayang, kita bisa. Nggak gitu dong. Lanjut. Ketua kelasnya siapa di sini? Boleh minta absennya nggak? Boleh dong. Nanti bisa hadir ya kalau disebut namanya. Siapa? Yang pertama itu ada Azhar Sapitri, terus ada Farid Adi Nugroho, terus ada Fatimah Rahmawati, selanjutnya ada Lia Dinamianti, terus ada Muhammad Malik Firmansyah, Hadir. Muhammad Fauzan Ali Yahya, Hadir. Mutia Wahyu Gayatri, Hadir. terus terakhir Sulistiana. Oke. Terakhir tuh. Oh iya. Bapak tega banget sih Pak sama saya. Satu lagi siapa namanya? Risa Pak. Teresa. Kok nggak ada sih di sini? Ya ampun, ketua kelas gimana sih nama aku nggak ditulis? Saya tambahin sendiri ya. Oke Pak, siap. Ada yang punya pulpen? Ini Pak. Bentar ya. Jangan diambil ya Pak pulpen. Siap. Soalnya Pak Ustadz please. Soalnya di sini banyak yang bukan Pak. Teresa Nelvina bukan? Betul. Oke. Siap. Udah semuanya nih. Boleh. Saya kasih Iya, kelas. Pak. Mungkin karena udah kita kenalan semua, sebelum belajar KBK kita berdoa boleh dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas kita, Mas Malik. Oke, sebelum mulai nih, Bapak mau nanya, kira-kira apa sih materi pertama di kelas 12 ini buat geografi khususnya? Ada yang tahu nggak? Clue-nya kita itu bakal kayak membuat peta, kayak gitu-gitu. Bukan. Pengintaian jauh. Betul banget. Jadi materi yang pertama bakal Bapak bawain, yang Bapak sampaikan itu adalah penginderaan jauh. Sebelumnya ada yang udah tahu penginderaan jauh itu apa? Selalu bikin peta, Pak. Selain itu, ada lagi nggak? Melihat suatu objek dengan visual mata kita, Pak. Udah tepat, udah betul lah. Ada yang bisa melengkapi? Tidak tahu ke situ apa? Pengintaian jauh. Butuh banget. Kita harus ada alatnya juga buat penginderaan Berarti jauh. pembelajaran ini membutuhkan laptop Pak. Diwajibkan ya Pak. Laptop disarankan, nanti mungkin kita bisa berganti-gantian kalau memang ada teman-teman yang berkendala di laptop gitu ya. Oke. Jadi mungkin Bapak sedikit menjelaskan penginderaan jauh itu singkatnya itu adalah metode pengambilan data permukaan bumi atau fenomena itu tanpa kontak fisik. Jadi kalau kalian pernah lihat nggak? Drone. Nah, itu salah satu contoh dari penginderaan jauh alat. Oke anak-anak, tadi kita udah nyinggung sedikit terkait penginderaan jauh ya. Jadi penginderaan jauh itu seperti yang tadi kalian udah singgung adalah teknik memperoleh data permukaan bumi tanpa kontak langsung gitu. Oke, mungkin buat penjelasan lebih lengkapnya, Bapak bakal mau share PowerPoint, bisa minta tolong nggak ketua kelas? Mungkin doang.
Udah kelihatan kan ya? Itu Bapak. Bukan dong. Oh, bukan. Kan Bapak jadi guru di sini. Ayo, Kalau Pak. jadi ntar masih di sana. Enggak jadi guru di sini. Oke, penginderaan jauh. Langsung masuk aja ya kita ke materi. Penginderaan jauh itu ialah seperti yang ditulis itu teknik dan seni memperoleh informasi atas suatu wilayah yang ada di dalam wilayah dan yang ada di dalamnya, baik itu objek ataupun fenomena yang ada di dalamnya tanpa kontak langsung. Nah, ini tuh salah satu kayak revolusi lah gitu. Jadi dari zaman dulu ini udah dilakuin, tapi coba bayangin di zaman dulu kayak gimana ngelakuin hal itu tanpa adanya teknologi yang memadai kayak sekarang. Makanya itu ini merupakan revolusi teknologi yang benar-benar canggih yang bisa mempermudah kita dalam memperoleh informasi data-data permukaan bumi itu. Nah, sebelum masuk lebih dalam nih, Bapak coba mau tanya di kalian, bisa gak deskripsiin wilayah yang ada di wilayah rumah kalian gitu? Misalnya di dekat rumah kalian ada apa, kayak jalannya kayak gimana, atau pemukiman yang padat atau gimana? Mungkin ada yang mau apa namanya volunteer deskripsiin kayak gitu? Boleh Pak? Di rumah saya ada lapangan besar gitu dekat rumah saya. Terus ada dekat jalan tol juga, dekat gardu kereta juga. Tapi bukan parkir gitu kan, cuma gardu gitu doang. Terus ada pasar-pasar juga, terus pasar-pasar besar. Udah. Ya, ada banyak. Tepuk tangan dulu buat Fatimah. Nah, itu salah satu kita memperoleh data gitu, tapi itu kan kayak cuman dari pandangan kita, dari sudut pandang kita, bukan dari point of view misalnya penginderaan jauh itu dari atas gitu. Oke, selanjutnya Bapak bakal menjelasin yang namanya unsur penginderaan jauh. Jadi di dalam penginderaan jauh ini tentunya banyak komponen-komponen atau unsur-unsur yang harus kita pahami juga, karena tanpa adanya unsur-unsur penginderaan jauh ini gak mungkin penginderaan jauh dapat dilakukan, gak mungkin kita dapat mengambil datanya gitu. Langsung yang pertama itu ada sumber energi. Sumber energi ini adalah alat atau energi yang digunakan untuk menerangi objek sehingga sensor dapat merekam pantulannya. Jadi sumber energi ini merupakan unsur inti yang paling penting dalam penginderaan jauh. Tanpa adanya sumber energi kita nggak mungkin bisa melakukan penginderaan jauh itu, karena dari dialah dapat adanya pantulan objek-objek yang kita amati gitu. Jadi kalau nggak ada sumber nih nggak bakal kelihatan gitu objek-objek yang mau kita amati itu apa kayak gitu. Nah, di sini tuh sumber energi itu dibagi menjadi dua, ada sumber energi yang alami, ada juga sumber energi yang buatan. Kalau yang alami itu seperti yang kita tahu, matahari kan memancarkan cahayanya itu supaya kelihatan gitu objek-objek yang ada di permukaan, terus nanti bisa ditangkap oleh sensor. Terus ada juga sumber energi buatan. Sumber energi buatan ini itu ibaratnya bukan dari alami, tapi dari sensor itu sendiri. Jadi ada juga sensor yang bisa ngeluarin energinya sendiri. Jadi dari sensor itu ngeluarin energi ke objeknya, ke permukaan bumi, terus nanti ditangkap lagi sama sensor itu sendiri. Jadi sensor ini tuh berfungsi kayak misalnya lagi malam hari, kan nggak ada cahaya matahari, nggak ada energi yang bisa memancarkan energinya ke permukaan bumi. Nah, sensor itu berfungsi di tempat kayak gitu. Oh iya, tadi di sumber energi alami itu yang bekerja berarti sensor pasif atau sensor yang tidak mengeluarkan energi sendiri. Terus kalau di sumber energi yang buatan yang tadi pakai sensor, sumbernya itu berarti namanya sensor aktif atau sensor yang bisa mengeluarkan energinya sendiri. Lalu yang kedua itu ada media perantara. Sebelum sumber itu energi itu nyampe ke objek atau nyampe ke permukaan, itu tentunya melewati ruang yang ada di antara keduanya, yaitu atmosfer yang ada di udara. Jadi media perantara ini itu berfungsi sebagai ruang untuk menuju objek, kemudian dari objek menuju sensor. Nah, di media perantara ini atau di atmosfer ini itu terjadi banyak interaksi. Jadi interaksi antara sumber energi dengan hal-hal yang ada di atmosfer seperti kandungan oksigen atau awan atau benda-benda atmosfer kecil lainnya yang
kita belum tentu bisa lihat kayak gitu. Lalu yang ketiga itu ada objek. Objek atau sasaran. Jadi objek ini juga penting karena kalau nggak ada objeknya, apa yang mau kita lihat gitu, apa yang mau kita dapetin informasinya kalau nggak ada objeknya. Nah, objek-objek ini tuh biasanya yang ada di dalam, yang ada di permukaan bumi, misalnya vegetasi, air, permukaan pemukiman, permukaan laut dan lain-lain. Atau misalnya objek itu berupa fenomena sosial kayak urbanisasi, kepadatan penduduk, terus misalnya ada terjadi bencana banjir atau bencana longsor dan lain-lain. Itu juga termasuk objek yang dapat kita jadiin data gitu di penginderaan jauh. Lalu selanjutnya sensor, seperti yang tadi udah Bapak singgung dikit. Sensor ini adalah alat penangkap, jadi juga penting, sama pentingnya dengan yang lain. Setelah tadi udah energinya nyampe ke permukaan bumi terus dipantulkan kembali, itu ditangkapnya oleh sensor. Kalau nggak ada sensor ini kita nggak bakal dapat datanya. Terus tadi yang Bapak udah jelasin juga, sensor ini ada pasif, ada aktif. Kalau yang pasif tadi yang nangkap energi dari matahari, terus ada juga yang aktif yang memancarkan energinya sendiri. Lalu yang kelima itu ada wahana atau platform atau alat. Jadi di sensornya itu tentu nggak kayak sensor berdiri sendiri gitu, kayak sensornya itu ada pada alat-alat tertentu. Nah ini Bapak mau kasih lihat. Ini salah satu beberapa alat-alat sensor atau wahana penginderaan jauh yang dapat kita gunakan untuk pengambilan data. Yang pertama itu ada satelit seperti yang dilihat, terus ada pesawat juga bisa, drone, dan kalau di zaman dulu itu pakai balon udara. Coba bayangin tuh, orang zaman dulu melakukan penginderaan jauh ini seberapa susah, harus ini balon udara dulu, terus pas di atas juga pengambilan datanya tentu belum semudah sekarang gitu, yang udah ada sensor canggih. Jadi ini penginderaan jauh ini merupakan revolusi teknologi yang udah sangat maju. Lalu selanjutnya itu adalah sistem penerima. Sistem penerima ini itu tempat menerima, menyimpan dan mengolah data yang direkam sensor. Jadi tadi mungkin udah disinggung sedikit sama pertemuan sebelumnya, sistem informasi geografis. Nah, jadi sistem penerima itu yaitu sistem informasi geografis itu. Jadi di situ menerima data-data yang sudah diambil sama sensornya, terus disimpan dan diolah juga di sistem penerima itu. Terus yang terakhir itu adalah pengguna atau kayak kita sendiri nih, user dari penginderaan jauh itu. Pengguna itu biasanya kayak guru, saya sendiri misalnya, kalian siswa atau peneliti, pemerintah dan lain-lain. Itu juga termasuk dari unsur penginderaan jauh, karena pengguna inilah yang memanfaatkan data-data tadi untuk kemudian nanti misalnya buat menganalisis apa yang akan terjadi di wilayah ini dengan data-data itu, memprediksi lah kayak gitu bisa. Nah, dari kesimpulannya dari setiap unsur-unsur penginderaan jauh ini tentunya itu punya keterkaitannya sendiri. Kayak tadi sumber energi yang memancarkan energinya ke objek, tapi tentunya dengan interaksi-interaksi yang terjadi di media perantara dan interaksi juga di objek. Terus sensor yang menerima pantulan itu, menerima interaksi tadi dari sensor. Nah, sensor itu terdapat di alat-alat, di wahananya, lalu masuk ke sistem penerima, lalu ke pengguna gitu. Jadi ini saling berkaitan, saling berkesinambungan dan saling punya perannya masing-masing lah gitu. Sampai sini paham? Oke, langsung ke slide selanjutnya ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah unsur interpretasi. Interpretasi itu apa sih, Pak? Yang pertama tuh interpretasi itu hasil dari tangkapan sensornya gitu. Jadi di dalam penangkapan data oleh sensornya itu ada namanya interpretasi atau hasil. Di dalam interpretasi itu banyak unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Yang pertama itu adalah rona. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan banget ya.
Zoom. Nih, Rona. Rona adalah kecerahan atau gelap terangnya suatu objek pada citra. Objek berwarna cerah biasanya memiliki pantulan tinggi, misalnya atap seng, tanah kosong, dan lain-lain. Lalu ada objek berwarna gelap yang memiliki pantulan rendah, misalnya air yang dalam, yang permukaannya dalam, terus vegetasi lebat. Ini dari Rona ini kita tahu objek-objek mana yang punya sifat pantulan lebih besar, mana yang bisa meredam energi lebih besar kayak gitu dari Rona ini. Lalu selanjutnya itu ada warna. Warna pada citra berhubungan dengan jenis objek dan panjang gelombang yang digunakan sensor. Kalau kalian mungkin udah pernah nyinggung dikit tentang gelombang, itu banyak kan gelombang-gelombang dari yang panjang sampai yang pendek. Nah itu yang dapat menentukan gitu, ini warnanya apa. Misalnya vegetasi dominasinya hijau, jalan itu hitam, dan lain-lain gitu. Lalu selanjutnya itu adalah bentuk. Bentuk adalah konfigurasi umum suatu objek, misalnya lapangan sepak bola persegi panjang, bandara landasan panjang lurus, jalan memanjang berkelok atau lurus. Nah ini bentuk seperti yang kayak nampak aja gitu di mata kita. Misalnya di hasil penangkapan dari sensor itu, bentuk vegetasi itu kayak gimana sih, bentuk jalan tuh kayak gimana sih, atau bentuk sekolah tuh pada umumnya kayak gimana sih, kayak gitu. Itu bentuk. Lalu selanjutnya ukuran. Ini ukuran mungkin juga mirip kan. Ukuran tuh cuma meliputi panjang, lebar, luas, dan tinggi relatif suatu objek. Objek besar misalnya tadi yang udah dijelasin sama Katima, ada lapangan gitu, lapangan besar, atau pelabuhan. Terus ada juga objek-objek kecil kayak rumah, yang perumahan-perumahan kecil, kios, kendaraan. Lalu ke unsur interpretasi yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah tekstur. Tekstur itu menggambarkan kekasaran visual pada citra. Jadi dari mata kita nih ngelihat ini tuh kayak kasar atau halus atau sedang gitu. Kayak di sini contohnya halus itu air, lahan, kosong. Itu kan dilihat mata kita kayak kosong aja gitu, polos gitu. Terus ada hutan lebat itu kasar karena kan banyak vegetasinya, banyak dedaunan-dedaunannya. Jadi ya yang ditangkap sama citra itu ya kasar gitu yang dilihat mata kita. Terus ada pemukiman, misalnya sedang. Nah, tekstur itu membantu mengenali vegetasi atau pemukiman. Ini kayak di gambar yang ini coba nih. Kalian lihat. Ini kan beda banget ya kelihatan ya. Lahan kosong tuh kayak gimana teksturnya, terus hutan kayak gimana, pemukiman kayak gimana, ini sungai kayak gimana teksturnya. Itu kan kayak ngeliatin banget gitu. Apa bedanya? Terus yang ke-6 adalah pola. Pola adalah susunan atau tata letak objek dalam ruang. Misalnya pemukiman kota, polanya teratur. Pemukiman desa, polanya menyebar. Lahan pertanian, polanya kata-kata. Atau misalnya maaf izin sebut kayak pemukiman kumuh biasanya berantakan, kurang rapi, kurang teratur, kayak gitu yang ada di pinggir-pinggiran kota. Lalu ada unsur bayangan. Bayangan menunjukkan arah datangnya cahaya dan memberikan informasi objek yang relatif tinggi. Bayangan membantu mengidentifikasi ketinggian dan bentuk 3D. Jadi dari bayangan ini kita tahu arah datang cahayanya dari mana, terus seberapa besar tinggi dari objek yang kita amati itu. Terus yang terakhir ada site atau lokasi. Site itu menunjukkan lokasi suatu objek dilihat dari kondisi fisik sekitarnya. Kayak misalnya di Bogor itu banyakkan dataran tinggi yang pada umumnya tuh nggak bakal nggak terjadi banjir gitu, nggak kayak di Jakarta yang dataran rendah kayak gitu. Oke, di sini Bapak terakhir deh mau dari kalian ada gitu volunteer 2 orang buat menganalisis dari 2 citra foto ini. Misalnya tadi analisisnya tuh unsur-unsur interpretasi, misalnya kalian jelasin ronanya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, teksturnya kayak gimana. 2 orang, cewek 1, cowok 1. Dari boleh bisa mau yang mana? Mau yang atau perbandingan
foto di sebelah kiri itu kita bisa lihat itu pemukiman yang padat. Nah, kenapa bisa kesimpulan yang padat? Pertama kita bisa lihat dari teksturnya. Teksturnya itu cukup kasar ya, karena di situ banyak nih objeknya. Terus yang kedua itu tuh kelihatan nih objeknya ukurannya kecil-kecil. Jadi itu biasanya pemukiman atau kayak sekolah. Jadi itu tuh daerah yang sering digunakan penduduk lah, atau misalnya area pemukiman gitu. Terus di tengah-tengahnya itu kayaknya ada lapangan atau semacam stadion gitu kan. Nah, dibandingkan dengan pemukimannya, stadionnya itu lebih halus kalau dilihat dari citra, karena dia merupakan lahan kosong gitu jatuhnya. Terus dia juga lebih ke area terang, maksudnya ronanya terang. Sedangkan kalau yang lain tuh pemukiman lebih gelap, karena kan dia bangunan-bangunannya kayak tinggi gitu ya. Terus kayak ada bayangan-bayangannya juga. Gitu aja sih. Oke. Yang foto satu lagi yang dari cowok gimana? Siapa yang mau? Ayo. Aku di sini. Tadi yang kiri Trisa. Tadi kanan. Mungkin kalau saya ingat Pak. Boleh Farid. Tapi salah nggak apa-apa ya Nggak Pak? apa-apa dong. Kan kita sama-sama belajar di sini. Jadi ini kalau yang di kiri kan wilayah perkotaan, yang ini wilayah pedesaan, tepatnya di ladang ataupun perkebunan lah. Ya di bagian sebelah kiri ini kayak ada lahan kosong mungkin buat tempat lahan gandum, dan di kanannya ini kayak ada semacam hutan. Nah, teksturnya ini pasti kasar, yang kalau kiri ini pasti halus. Nah, untuk di sebelah kanannya itu terdapat pemukiman kecil yang mungkin memang yang punya ladang mungkin ya. Itu teksturnya sedang. Terus sama kalau untuk yang bawahnya itu perkebunan juga, mungkin ladang semacam sayuran kecil-kecilan gitu. Mungkin kalau dari saya teksturnya juga ada sedikit kasar karena naik turun, apalagi di bagian kayak hutannya ini. Oke, tepuk tangan dulu buat dua teman kalian tadi. Itu sekaligus sebagai ukuran kalian udah bisa memahami citra foto gimana dari penjelasan saya ya. Mungkin benar apa yang tadi dibilang sama Trisa sama Farid. Jadi keduanya punya rona yang berbeda, punya tekstur yang berbeda, dan emang itu dua wilayah yang sangat berbeda gitu. Jadi dengan unsur-unsur interpretasi tadi yang udah saya jelasin itu bisa menganalisis perbedaannya kayak gimana dari dua citra foto ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya, ini kan kita hanya sebatas teori aja ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan praktek gitu dengan drone. Nanti mungkin bisa dibantu sama ketua kelas buat perizinan peminjaman drone di sekolah, karena kebetulan di sekolah kita ada gitu. Nanti bisa dibantu ya. Jadi minggu depan kita bakal seru-seruan bareng buat mainan drone buat ngambil citra foto dari sekolah kita dulu aja deh, yang paling dekat gitu. Ntar kalian analisis kayak gimana. Bapak juga nggak bakal ngasih tugas gimana gitu, karena tadi dari kalian udah keren banget, udah bisa memahami penjelasan yang Bapak sampaikan. Mungkin sekian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Atau ada yang masih ditanyain nggak? Paham? Paham. Oke. Sekian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.